Baik, hari ini kita akan membahas situasi politik yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ini saya bersama Kang Pandu Muhammad. Beliau adalah salah satu pengamat politik muda yang berada di Kabupaten Bandung Barat, salah satu aset berharga dan penting untuk masa depan Kabupaten Bandung Barat. Kita akan menuju pilkada, pemilihan bupati dan bakal pemilihan bupati, gubernur, terus wali kota di seluruh Indonesia. Tapi kita akan membahas spesifik di Kabupaten Bandung Barat. Sudah banyak sekali calon yang mendaftar ya, Bro? Untuk bakal calon sih saya lihat baca di media udah hampir 30 lebih. 30 lebih. Yang kamu ingat siapa saja? Yang ingat aja. Birokrat ada Pak Apung Hadiat. Pak Apung Hadiat. Atau yang per hari ini beliau daftar tadi di partai. Iya, hari ini hari PDIP. Sabtu. Tadi saya lihat berita kalau Pak Apung Hadiat sudah mendaftarkan diri, mewakafkan diri untuk Bandung Barat. Selanjutnya ada Pak Asep Ilyas, birokrat ya. Terus siapa lagi dari politisi? Pak Asep Ilyas, lalu ada Pak Rahmat Adang Safaat. Pak Rahmat Adang Safaat, itu dari birokrat. Kemudian birokrat. Dari politisi ada siapa saja? Kalau dari politisi untuk dewan yang sedang menjabat saat ini, saya baru lihat ada Pak Asep Bayu dari PAN. Oh, Pak Asep Bayu merubah penampilan, Bro, saya lihat ya. Alhamdulillah. Beliau sekarang lebih terlihat seperti menggunakan style religius. Oh, iya. Mungkin style beliau itu. Saya kurang melihat untuk tampilan spesifiknya. Terus siapa lagi dari politisi? Ada Pak Taufik Rohman dari PDI Perjuangan. Oke, terus itu yang udah mendaftar ya, Kang. Setahu saya sih itu. Kalau ada yang belum disebut ya nggak dikoreksi. Tapi khusus yang digadang-gadang kan untuk politisi udah banyak. Contoh dari Gerindra ada Pak Sundaya, Kang Tobias, Kang Topik Hidayat. Lalu Topik Hidayat mana? Atlet bulu tangkis. Oh, itu menurut masuk radar. Bukan masuk radar ya. Baru katanya. Terus ada siapa lagi? Kang dari PKS ada Kang Bagja, Kang Ae. Oh, Kang Bagja itu Kang Didi. Santer sekali ya. Hampir 1 tahun terakhir. Bahkan beliau diramaikan mencalonkan diri wali kota Cimahi. Ya, dan itu udah dibantah oleh beliau lewat salah satu statementnya di media bahwa dia tetap akan istiqomah dan komitmen di Bandung Barat. Luar biasa sekali. Bangkit baju. Pernah kita bikin tulisan dulu ya, Bangkit Bagja dan Tobias Ginanjar, nyambung. Bagja dan Kang Tobias. Sekarang Bangkit dipakai oleh Pak Apung kalau nggak salah saya lihat. Oh gitu. Iya. Di mana, di apa? Di visi misinya. Di visi misinya. Di tagline-nya. Saya lihat tadi di sosial media, di akun Instagramnya bahwa ya Bandung Barat bangkit. Oke. Di politisi tadi ada Pak Bagja, ada Pak Tobias, ada. Ya itu dari Gerindra, internal Gerindra dan PKS. Pak Sundaya. Terus yang kalau udah gencar sekarang masih Pak Sundaya kelihatan. Pak Sundaya yang baligonya udah di mana-mana. Terus dari public figure sejauh ini. Public figure yang saya dengar pasti baru Kurniawan. Ya, Hengki Kurniawan kan bisa disebut juga mantan Bupati Bandung Barat. Betul. Adli Pairus. Adli Pairus entah dari mana, entah dari Nasdem. Itu sebenarnya dekat dengan Anda beliau. Saya pernah lihat Anda. Enggak sih. Ya mudah-mudahan. Saya kurang tahu sih, baru katanya Kang Adli akan masuk kontestasi pilkada Bandung Barat, tapi entahlah, saya nggak tahu. Saya kurang menyimak dalam hal tersebut karena sekarang saya masih berkomitmen dan menunggu arahan dari partai yang saya naungi sekarang. Anda di mana sekarang? Sekarang saya masih jadi kader Gerindra. Jadi saya ikut arahan apapun keputusan. Oke. Saya ingin jadi gini, Bro, kita akan membahas para bakal calon Bupati Bandung Barat dari berbagai latar belakang. Yang pertama kita akan bahas dulu dari politisi. Dari politisi yang santer sekali, yang sering dibicarakan, yaitu yang pertama Pak Edi Rusyandi, betul? Oh iya, betul. Ada Pak Kedua Pak Bagja, betul? Pak Bagja, betul. Ketiga Didi. Oh iya, Pak Didi, PKS. Terus siapa lagi? Kang Tobias. Pak Sundaya, itu kan politisi. Pak Sundaya. 5 itu ya, yang paling sering dibicarakan, entah itu di media sosial, entah itu oleh masyarakat, juga di berbagai para aktivis dan pengamat. Kita simpelkan begini, yang digadang-gadang menjadi bakal calon bupati itu harus rela kehilangan jabatan dan posisinya. Pak Didik, Pak Edi Rusyandi, terus siapa lagi? Pak
Sundaya apabila ingin ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat, maka harus rela kehilangan harus mundur dari jabatan. Pandangan Anda, Bro, keempat calon itu akan merelakan posisi yang sudah sedemikian rupa diperjuangkan? Kalau pandangan saya sih itu resiko politik sih, Kak. Resiko politik. Ketika mereka mengambil langkah yang besar untuk maju ke tingkat kabupaten, bupati ya, contoh pilkada, mereka harus kehilangan jabatan mereka sebagai anggota dewan terpilih. Bahkan kan sebelum pilkada ini masih baru beberapa bulan itu mereka itu udah habis tenaga, udah menghabiskan tenaga untuk pileg kan. Jadi kemungkinan mereka kalau udah siap ya mungkin siap segalanya, mulai dari pos politik dan segalanya itu untuk bertanggung di pilkada ya enggak. Alhamdulillah. Khusus untuk Pak Sundaya dan juga Pak, langsung saja semuanya, Pak Edi, kemungkinan besar mereka rela kan. Pertama, Pak Sundaya itu bukan orang baru yang ingin mencalonkan kan. Jadi tahun 2018 pilkada sebelumnya itu beliau udah memiliki keinginan untuk mencalonkan, namun belum dapat rekom. Mungkin tahun sekarang ya mudah-mudahan beliau juga dapat rekom dari Gerindra, bisa ikut kontestasi. Bukan masalah dia harus kehilangan jabatannya, tapi ini kita harus punya langkah besar. Apalagi saya orang Cikalong ya kan ya. Cikalong Cipende itu kan pasti dari Cipende dekat lah daripada jauh Habima. Alhamdulillah kursi kita bertambah menjadi 8 kursi dan suara kita bertambah juga, walaupun kita masih di bawah, suaranya masih di bawah PKS dan Golkar ya kan di tahun 2024 sekarang. Tapi mudah-mudahan sudah waktunya Gerindra memiliki kader yang untuk yang memimpin Bandung Barat. Pak Edi Rusyandi juga adalah kader potensial Golkar ya Kang ya. Ya mudah-mudahan Pak Edi juga, apalagi Pak Edi masih muda ya Kang ya. Bisa-bisa Pak Edi bisa jadi representasi anak muda lah. Beliau juga masih muda ya, mungkin dia melihat bisa ya, mudah-mudahan. Tapi saya nggak tahu, itu kan internal Golkar. Tapi kalau untuk pribadi sih menilai ya udah cukup lah, sudah layak juga. Beliau juga kan udah 5 tahun di DPRD provinsi, sekarang besar beliau akan lanjut mudah-mudahan. Pak Didik menurut saya sih Pak Didik kan sekarang baru menang ya kan, belum dilantik juga. Apalagi 5 tahun sebelumnya beliau itu mencalonkan DPR RI dan kalah. Ya mungkin sekarang Pak Dik akan menurut pandangan saya ini ya fokus tetap di DPRD provinsi. Kemungkinan ya. Pak Bagja. Sekarang Pak Bagja itu sering dibicarakan untuk kontestasi pilkada ini, pilbub. Menurut Anda sekarang kan Pak Bagja bisa dibilang tinggal menyelesaikan masa jabatan sebagai anggota DPRD kabupaten. Setelah itu kalau beliau bebas tugas juga paling berapa bulan. Bebas tugas. Iya, bebas tugas. Beliau bisa fokus menjadi bakal calon bupati. Pandangan Anda Pak Bagja kemungkinan gaspol. Kalau untuk keinginannya sih saya lihat beliau cukup mumpuni juga untuk memimpin Bandung Barat. Apalagi bisa dikatakanlah di Bandung Barat yaitu Dewan Senior juga. Sama kayak Pak Sundaya, dia Dewan Senior juga, mungkin udah tahu tentang permasalahan Bandung Barat dan apa yang harus dilakukan untuk Bandung Barat. Jadi kalau untuk Mas itu mungkin masalah beliau kan nggak usah mengundurkan diri kan. Jadi ya itu dikembalikan ke internal partainya sendiri, apakah dia akan direkom atau enggak. Yang jelas saya tetap mengusung dan mematuhi apa yang diperintahkan partai. Jadi Gerindra mungkin mengusung Pak Sundaya, ya saya ikut dukung juga. Perlu nggak sih sosok birokrat memimpin Kabupaten Bandung Barat? Birokrat itu cukup tahu tentang situasi Bandung Barat, karena RPJMD itu disahkan oleh birokrat dan juga dibuat dibuat oleh legislatif dan eksekutif biasanya. Jadi mereka udah tahu apa yang harus dilakukan untuk Bandung Barat. Dari ketiga bakal calon dari birokrat, apakah menurut Anda akan ada yang direkom oleh partai? Anda bisa menilai. Kalau saya pribadi sih, pandangan pribadi gini Kang,
setiap orang itu harus punya integritas ya, Kang, Oke. ya. Jadi ketika yang saya dengar ini daftar di beberapa partai gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. beberapa Jadi calon. dan ini bukan hanya birokrat, tetapi ada beberapa orang juga yang daftar di beberapa partai. Nah, sementara partai ini lebih mengutamakan kader, Kang. Kader yang harus maju gitu kan. Seumpamanya juga bukan kader kita taruhlah contoh dari eksternal mungkin ya. Tapi kalau daftarnya di satu partai itu punya integritas, Kang. Ini daftar di beberapa partai, ya sementara partai sendiri butuhnya kader yang mencalonkan, partai juga butuh besar, Kang. Contoh misalkan di PAN, yang daftar di PAN, ada yang daftar di partai A, partai B, partai C mungkin ya. Nah, salah satu partai tersebut juga pengen besar kan. Kalau partai semuanya didaftarin, semuanya masuklah ke semua partai gitu kan. Bingung beliau mau berangkat dari mana. Nah, partai mana yang akan dibesarkan oleh beliau. Sementara di Kabupaten Bandung Barat ini perlu juga koalisi, Kang. Nggak ada satu partai pun yang bisa mengusulkan calon lewat satu partai, harus berkoalisi. Buat daftar di beberapa partai, positifnya apa? Itu sih sah-sah aja sih, Kang, ya. Mau sisi daftar di semua partai juga itu sah-sah aja. Cuman pandangan saya sih partai itu perlu besar. Jadi setiap orang yang direkrut oleh partai itu pengenlah partainya besar, nambah kursinya. Sementara yang daftar di mana-mana lah dia kader mana gitu kan. Jadi soal birokrat, kembali lagi ke birokrat, yang sering dibicarakan itu 3, Pak Apung Hadiat, Pak Asep Ilyas, dan Pak Ahmad Adang Sapaat. Anda menilai seperti apa? Selanjutnya bakal calon bupati dari pengusaha. Ada yang sering kita lihat itu ada Pak Dansah, Dansah Widansah. Terus siapa lagi? Ada Pak Eka Suwarna. Eka Suwarna, betul, itu dari 2018 kan ya? 2018. Sekarang mungkin sedang mempersiapkan sesuatu atau seperti apa, karena kita tidak melihat ada pergerakan apapun ya. Beliau itu terkenal gimana ya, Kang, ya? Terkenalnya itu bisa bikin kejutan. Saya nggak tahu kejutan apa yang akan beliau buat. Oke, kita tunggu saja ya. Eka Suwarna, Dansah, siapa lagi? Nggak tahu. Yang ini yang sering mulai baru di share dari PAN itu siapa? Aduh, lupa lagi. Saha kan? Yang dari PAN itu? Ini pengusaha teh. Ya pokoknya yang istrinya selebgram. Lain. Dan saya juga di PAN. Udahlah. Pokoknya nanti saya tulis aja di ini yang istrinya selebgram pokoknya. Saya nggak tahu. Itu bukan latar belakang harus politisi atau birokrat. Seluruh warga negara Indonesia itu berhak untuk mencalonkan. Betul. Bahkan berhak untuk dipilih dan memilih mungkin kayaknya. Jadi semuanya memiliki hak yang sama. Jadi masalah bisa atau enggaknya itu ya mereka sudah dikatakan udah bisa menurut saya. Makanya mencalonkan berarti udah bisa. Anda melihat Dansah dan Eka Suwarna itu seperti apa? Saya kalau untuk Kang Dansah saya kurang tahu, bahkan saya nggak kenal ya, Kang, ya. Nggak tahu lah spesifiknya seperti apa. Tapi kalau untuk Pak Eka mungkin saya sedikit tahu karena saya pernah berjuang bersama beliau di tahun 17-18. Pernah ya? Sampai sekarang juga saya masih berkomunikasi baik dengan beliau. Ya mudah-mudahan aja, walaupun saat ini saya nggak tahu Pak Eka akan mencalonkan atau enggak, ya mudah-mudahan dia menjadi rising star lagi kan. Rising star. Saya menilai kita nggak tahu. Pak Dansah itu apabila serius bisa era Eka Suwarna waktu itu bisa tergeser oleh Dansah. Menurut saya sih beda, Kang. Jadi perbedaannya itu saya bukan ke personalnya ya, Kang, tapi dari cara mereka mendaftarnya, Kang. Dulu itu kalau nggak salah Pak Eka itu hanya daftar di satu di satu partai, di satu partai, dan untuk partai lain yang lain itu dia tetap menjalin komunikasi karena perlu koalisi ya, Kang. Bukan mencalonkan di setiap partai. Nah, sementara yang saya sebutkan itu partai itu perlu orang yang berintegritas, Kang. Kita nggak mau kehilangan, ya contoh lah ada beberapa calon yang hanya bilang itu partai itu hanya kendaraan aja, ini dikira bus ya, Kang. Ini bukan bus, Kang. Cuma naik turun nggak bayar, ngapain, Kang? Kita itu perlu besar. Turun nggak bayar, emang harus bayar? Ya, naik bis harus bayar. Sugan didinya naik bus bayar.
Bukan bayar dalam maksud dalam artian harus bayar pakai uang, Kang. Tapi menurut saya, pandangan saya, bayar itu partai itu perlu besar, Kang. Oke. Haruslah besar. Masa udah enak naik kendaraan secara gratis, turun nggak bayar tuh, maksudnya nggak ngasih kontribusi lebih, itu nggak nambah kursi, ngapain? Oke, dari public figure pasti mah Mas Hengki. Ya. Yang kedua Mas Adli Pairus. Ya. Oke. Adli Pairus. Ya, Adli Pairus juga bukan orang lama di Bandung ya. Beliau juga 2018 kalau nggak salah pernah akan mencalonkan di Bandung Barat dari independen. Jadi kemungkinan beliau sudah memahami peta cukup besar. Saya kurang tahu sih. Pak Denny Cagur. Nah, gimana itu? Oh, Denny Cagur kan baru. Ya itu kan. Ini kan dibicarakan. Public figure yang dibicarakan. Public figure sekaligus politisi kan. Tadi politisinya rela nggak kehilangan kursi. Kemungkinan Denny Cagur itu Denny fokus. Cagur juga baru. Sekarang kan Denny Cagur tingkatan udah nasional. Jadi kan? Kemungkinan besar sama seperti Pak Didik, lebih fokus di legislatif. Iya, di legislatif. Berarti dua, Adli Pairus dan Hengki Kurniawan. Hengki Kurniawan memiliki kans menang tinggi menurut saya. Karena popularitas beliau betul-betul masih tinggi dibanding siapapun. Melihat konflik-konflik yang di bawah ya. Konflik seperti ini, seperti itu, si calon A, si calon B, calon C. Masyarakat tidak tahu. Oke. Yang masyarakat tahu, Pak Hengki Kurniawan adalah bupati yang bisa jadi di 2024 ini beliau memenangkan pilkada dengan mudah kembali. Kalau untuk tingkat popularitas tinggi itu memang betul ya. Tapi kalau untuk tingkat dipilihnya saya kurang tahu. Contoh di Pileg juga kan Kang Hengki masih kalah sama betul. Tapi saya lihat itu Pak Hengki itu pergerakannya kurang loh waktu Pileg. Jadi mungkin dia lebih fokus ke pilkada KBB. Mungkin kemarin ngecek ombak aja. Ombaknya di pilkada kemarin. Kelihatannya dia nggak terlalu serius karena dia lebih fokus di tingkat kabupaten. Jadi beliau Pak Hengki Kurniawan ada keseriusan untuk lanjut periode kedua. Ada yakin itu. Tingkat popularitas sudah tinggi, mantan bupati. Dia juga bisa dikatakan bukan artis lagi kan, tapi mantan bupati. Kemungkinan ke Blitar? Capek alam. Tapi kayaknya capek lagi dia kalau balik. Dimulai dari nol di sana. Jadi Anda memiliki feeling Hengki Kurniawan, Mas Hengki itu tetap di Kabupaten Bandung Barat. Ya, saya beranggapan Kang Hengki lebih berpotensi di Bandung Barat. Itu akan menjadi momok nggak untuk calon lain? Ya, untuk saat ini lawan tangguh untuk mereka itu adalah incumbent kan. Ya, incumbent ini mungkin dikatakan Pak Hengki itu adalah incumbent kan. Incumbent yang bisa dibilang double kill ya. Iya. Tingkat popularitas yang cukup tinggi. Sementara kedatangan Adli Pairus, jika seandainya beliau mencalonkan diri di Bandung Barat, itu cukup bakal bisa menjadi batu sandungan untuk Kang Hengki karena tingkat popularitasnya cukup tinggi. Kalau nggak salah ya, kalau Kang Adli Pairus diturunkan ke masyarakat juga popularitas juga bakal tinggi karena bagaimanapun artis itu pasti memiliki tingkat popularitas lebih tinggi. Ya mungkin sekitar 10-20% udah memiliki, udah mengantongi. Tingkat popularitas bukan tingkat untuk dipilih ya Kang, tapi keterkenalan. Saya nggak tahu masalah milih dan dipilihnya itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Thank you. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum.